Alhamdulillah pagi hari ini saya beserta teman-teman dari ITB Adias niki. ITB Adias Institut Bibis di Pemalang hari ini ada kegiatan KKL Kuliah Kerja Lapangan di Jogja. Ya, ada 2 perusahaan yang kita akan tinjau, akan ya, dan mahasiswa 2 bis Pak niki. Ya, Alhamdulillah hari ini luar biasa ini diterima oleh Pak Rosidin. Ini satu pengurus tokoh yang hari ini diserai untuk bisa menerima kami rombongan. Ini kami orang komplit nih Pak Wakil dan sebagainya. Saya tadi mendengar Pak, ada target makmur pertama masjid ini jamaahnya penuh. Ini tadi jamaahnya luar biasa, 500 lebih ya. Lebih itu. Dan ini informasi setiap hari sudah puluhan tahun alhamdulillah makmurkan jamaah. Yang kedua yang makmurkan jamaah, kemudian makmurkan umat yang dari sisi makan ekonomi. Setiap Jumat pagi bubur, setelah subuh bubur, habis Jumatan 1000 makan siang, luar biasa. Kemudian di bulan Ramadan setiap hari buka puasa 3.500 ya, karena masjidnya nggak muat sehingga sholat maghrib 4 kali masif ini luar biasa ini ya. Ini Pak Ki Jazil ya, almarhum. Mari kita sedekah Fatihah gitu. Kemudian ini sudah berjalan puluhan tahun di benak kami Pak. Sisi lain katanya kalau ada sambililang diganti, ya. Anak lingkungan yang tidak sekolah, yang kesulitan bayar dibayarin, ya. Tadi makan sudah diberesin, sekolah dibayar. Ada yang sakit, sehat apa sakit, ya, diobati. Kalau udah sepeda motor hilang, kalau ada hilang, alhamdulillah belum pernah ada yang hilang. Ya, tapi katanya iya. Insya Allah semoga ya, mengganti dijaga ya. Ya. Dan setiap Ramadan itu setiap sore ada pedagang 300-an pedagang. 300-an pedagang ya. Omset ekonomi luar biasa. Alhamdulillah. Miliaran ini. Ini yang layak kita ikuti lah. Ini Pak. Itu kalau subuhan 300 bubur, kalau Jumat kemudian 100 makan, 1000 makan siang, kemudian buka puasa tuh itu pernah duitnya kurang pernah apa gimana Pak? Iya. Kalau itu pasti ya, kadang-kala dana itu kurang, dana itu lebih begitu. Tapi ketika itu sudah masuk di dalam tekad kita, perencanaan kita akan ikhtiari. Ya beberapa tahun terakhir ini malah kalau untuk buka puasa itu dananya sisa. Jadi ketika kita 3.500 porsi, satu porsi senilai 15.000. Kita kan butuh 1,6 miliar begitu ya. Setiap hari 1,6 miliar. Bukan setiap hari, satu bulan. Satu bulan 1,6 miliar. Ya untuk penyediaan makanan selama puasa itu ya alhamdulillah. Kadang-kadang di tengah kita mencari sekitar 1 bulan sebelum Ramadan. Kadang-kadang tengah Ramadan itu sudah diumumkan, mohon maaf ini untuk donasi buka puasa kita close karena sudah memenuhi 1,6. Karena akadnya begini, setiap orang yang dia donasi untuk buka puasa, kami tidak boleh gunakan kecuali hanya untuk buka puasa. Hanya itu, nggak boleh untuk beli karpet, untuk yang lain. Habis di bulan puasa. Harus di bulan puasa. Sehingga ketika ada kelebihan, maka akan kami salurkan ke mesin-mesin mitra begitu ya. Di beberapa daerah yang mereka juga ada buka puasa, kita habiskan sama-sama amanah jamaah ini untuk berikan buka puasa. Gitu. Ini kami di Masjid Jogokarian, Yogyakarta ya. Tadi program pertama masjid, granitnya, karpetnya, speknya, tadi soundnya enak soundnya. Ya alhamdulillah. Ini juga barusan ya, artinya belum sejak awal. Jadi memang fokus kita tuh lebih kepada jamaah. Ketika jamaah mulai banyak, kemudian Pak ini soalnya kurang bagus, oke Pak imamnya yang bagus. Ini tadi imamnya ada 2 imam yang bulan mungkin pagi ini pas berhalangan untuk kita ambil juga di pesantren Hafid. Ini tadi imam cadangan kalau ini. Jadi ketika kuliah subuh, kalau itu kami pergilirkan di antara jamaah
dan antara warga kita sendiri. Ini juga bagian dari kita untuk menumbuhkan potensi di antara jamaah sendiri. Jadi setiap hari berganti ada sekitar 28 penceramah kami gitu. Jadi satu orang kira-kira 1 bulan sekali lah gitu. Dari warga sini saja, jamaah sini aja gitu. Luar biasa. Ini kalau di Inggris ada kampung Inggris ya. Tadi saya kampung Inggris. Kampung Pare, kampung Inggris di Jogja. Ini mau kampung apa ki? Tadi mau nyebut apa ya? Hah? Tuh, jadi Kalau Jogokarya itu malah Anda ada sebagai kampung budaya Jawa ya, meskipun ya ada beberapa langkah ke sana, cuman mungkin malah belum kuat. Lebih terkenalnya ya ini katanya kampung wisata religi katanya gitu. Katanya begitu. Walau. Itu kami 2 bis. Ada bis lagi ya nih ya? Ada banyak. Itu disiapkan parkir itu ya? Ya alhamdulillah, meskipun sebenarnya kami masih punya persoalan dengan tempat parkir. Itu Kurang. bukan milik kami tempat itu. Oh iya iya. Jadi berharap kalau satu saat kemudian kita juga punya tempat parkir. Ya alhamdulillah pemilik tempat parkir masih mempersilahkan kita Ya, untuk memakai itu. Masjid Jogokaryan di Yogyakarta. Luar biasa. Setiap Jumat pagi, ayo. Kalau Pak, sini siap Jumat pagi bubur 300-an, Jumat habis Jumatan 1000 porsi, kemudian buka puasa 3.600. Ini di kampung-kampung seperti di Pemalang itu udah banyak, habis Jumatan udah banyak. Ya, tapi yang berapa lah. Udah banyak yang makan ya, bungkusan-bungkusan. Di Semarang juga banyak. Ya ini sudah mulai kayak jadi barangkali ada wilayah lain yang nyontek sini Pak. Ya, Nyontek seperti alhamdulillah banyak. Seragen kayaknya ada ya. Sakit di Masjid Al-Falah selalu mengatakan, oh kami ini muridnya Jogokaryan kata Oh, iya, iya, Pak iya. Nadim gitu. Iya, iya. Ya boleh kan juga belajar langsung ke Kiai Jazir ya, sehingga Iya, iya. dikelola seperti itu. Ini pengganti sosok Ki Jazir sih Pak. Beliau memang tidak menunjuk seorang, tapi alhamdulillah beliau itu mengkader teman-teman dan kemudian membangun sistem begitu ya, sehingga ketika beliau kemudian wafat itu alhamdulillah sistem berjalan, sehingga seluruh apa yang beliau bangun, seluruh apa yang jadi program masjid alhamdulillah terus ada yang terus dilanjutkan gitu. Jadi ketika beliau wafat gitu ya, teman-teman masih mengurus bantuan ke Sumatera, bahkan juga kita waktu itu juga mengirim juga person ya untuk kemudian beri bantuan ke Gaza gitu ya. Kemudian beberapa agenda termasuk semuanya jalan terus. Jadi Pak Yai alhamdulillah sudah berhasil membangun sistem begitu, sehingga teman-teman bisa melanjutkan apa yang beliau tinggalkan gitu. Mohon maaf Pak, sosok Pak Ki Jazir ini sukses ini karena kepemimpinan, karena administrasi ya, kepemimpinan administrasi, atau karena dia mohon maaf ahli sodakoh sehingga keputusan itu lebih banyak pada beliaunya Pak. Ya. Kalau kami melihat itu lebih beliau kepada totalitasnya untuk berpikir tentang masjid, berpikir untuk jamaah begitu ya. Satu hal yang pernah suatu ketika ini terjadi, kami sedang ngobrol di apa? Ini totalitasnya sudah mikir jamaah gitu. Beliau kita ngobrol di angkring ini, gitu ya. Kemudian ada di antara teman itu apa Pak? Ini ada Bapak A. Bapak A ini dulu warga sini, orang Jogokaryan, kan tidak lagi tinggal Jogokaryan. Bapak ini kemarin sudah barusan kecelakaan, sudah pulang ke masjid. Ini beliau tinggal sendiri di rumah, anak-anaknya sudah jauh gitu ya, tidak lagi tinggal di Jogja gitu. Nah, laporannya sesimpel itu, tapi beliau langsung, nanti tolong ya dari alumni remaja masjid ada yang langsung beliau panggil salah satu person, silaturahim ke rumahnya, apa yang diperlukan, nanti kalau memang perlu ada yang ngerawat di rumah, nanti kita carikan orangnya begitu, sampai begitu. Betul dilakukan, dan saya tahu sendiri setelah itu orangnya everyday ke masjid. Ya tentu bekas kecelakaannya membuat beliau juga agak susah berjalan gitu ya. Tapi setelah itu luar biasa, beliau sudah tidak tinggal lagi Jogokaryan, tapi dulu warga sini gitu. Beliau tuh sampai care-nya segitunya. Kemudian pendekatan beliau ya untuk ngajak orang ke masjid itu betul-betul pendekatan touching heart yang menyentuh hati betul begitu ya. Nemeni mancing, nemeni kulineran gitu, mungkin ada yang nemeni nembak gitu. Dulu kan ada masih diperkenankan yang nembak gitu, nemenin di
pos ronda gitu, bukan semata-mata ngajak ayo sholat, tapi membangun kedekatannya itu sampai beliau meninggal itu yang sering kata beliau cerita, Pak ya itu masih utang pengen nemenin mancing salah seorang temennya dulu ketika SMA, wah jamaah sini juga gitu. Ya Allah kan, ya Allah sampai segitunya loh gitu. Tapi memang dengan pendekatan begitulah yang kemudian orang itu kemudian trust pada beliau gitu ya.